Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada poin kelima dari buku yang kita kaji, permasalahan mengkafani mayit. Yu'khadhu qatnun aw khirqatun fayuj'alu fiha al-hanutu wal kafur. Yang kelima, ambil cotton itu kapas, au khirqah atau kain lap yang sejenisnya, fayuj'alu fiha al-hanut wal kafur, lalu dicampur dengan hanut itu salah sejenis parfum, wal kafur ma'ruf, kafur yang kafur barus, wa yuj'alu baina ilyatai al-mayyit. Misalkan kapas ini, kapas biasanya kan kalau kain kafan itu kan ada kapas kapas ini ditaburi parfum atau yang sejenisnya, kemudian dicampur dengan kapur, kemudian ditempelkan di istilahnya pantatnya si mayit. Ada kan kalau biasanya kan ditempel di pantatnya, intinya di bagian pantat, kemudian di selangkangan, ya mirip di pampers lah. Wa yushaddu alaihi, kemudian diikat itu ya mungkin supaya jangan sampai geser kan, takutnya nanti ketika pengkafanan atau ketika ngangkat si mayit posisinya berubah, jadi mungkin pakai kain atau tali tadi, itu juga tidak masalah. Kadang sebagian orang memang dibuatkan celana kan, ada celananya. Hatta la yakhruj minal mayyit syai'un, fungsinya supaya tidak ada sesuatu yang keluar dari organ si mayit tadi. Misalkan jangan sampai ada kotoran yang keluar sehingga ngotori kafan. Wa hadza bittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan 4 ulama mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Jadi langkah pertama ketika sesudah memandikan jenazah tadi, ketika jenazah diletakkan misalkan posisinya seperti ini, maka di bagian pinggang tadi, bagian kemaluan dan bagian pantatnya tadi dilapisi dengan kapas. Kemudian yudha hanutun ay tibun ala mawadhi'is sujud minal mayyit. Kemudian diolesi parfum pewangi di anggota-anggota sujudnya si mayit. Anggota sujud kan ada 7, dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian lutut, kemudian bagian kaki, diletakkan di sana, diolesi. Wa ala ra'sihi wa lihyatihi, dan juga diolesi pada bagian kepalanya si mayit jadi diolesi parfum, kemudian lihyah, jenggotnya dia. Wa hadza bittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah. Ini juga dengan kesepakatan 4 ulama mazhab tentang disunnahkannya hal tersebut. Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Alasannya kenapa diolesi parfum anggota wudu ini tadi? Wa dzalika li anna hadhil mawadhi' syurifat bis sujud. Yang demikian itu dikarenakan anggota-anggota ini tadi, telapak tangan, dahi, kemudian dengkul, kaki tadi diberikan kemuliaan dengan sebab sujud. Jadi dikarenakan ini dipakai sujud sebagai bentuk pemuliaan dengan cara ketika wafatnya tadi diparfumi. Fa khussat bitib, dan dikasih kekhususan dengan parfum tadi dikarenakan sebagai bentuk pemuliaan anggota sujud ini tadi. Qala jumhur ulama, mayoritas para ulama mereka mengatakan wa yajuzu tatyibu jami'il badan, diperbolehkan memparfumi seluruh badan, jadi dilumuri, tidak masalah, diperbolehkan kata jumhur. Jadi misalkan kalau memandikan jenazah itu ya memang tidak cukup sih sebenarnya parfum yang kecil itu. Jadi ya kalau parfumnya ya butuh banyak lah, misalkan kan kalau dilumuri. Sebagian para ulama menyatakan jadikanlah
mayit tersebut didandani, maksudnya dirapikan bagaikan pengantin. Ada hadis yang diriwayatkan dalam hal ini tapi tidak sahih, ya, tidak sahih hadis yang menyebutkan ij'al al-mayyit kal arus, jadikan, atau kal aris, jadikan si mayit tersebut bagaikan pengantin. Itu hadisnya tidak sahih. Namun perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama, mereka mengatakan posisikanlah si mayit tersebut, maknanya dirapikan, dibersihi, kemudian dikasih parfum bagaikan pengantin, karena kan itu adalah akhir bagi dia di dunia, kemudian setelahnya dia akan dimasukkan dalam kuburan. Jadi tidak masalah. Jumhur menyatakan kalaupun seandainya mau diparfumi semua badannya tadi juga diperbolehkan. Difahami? Bagian kepala, badan dioleskan semua, tidak masalah. Berdasarkan hadis, li hadis wala tuhannituhu, berdasarkan hadis Rasul, ketika ada orang yang waqasathun naqah, dia diinjak onta lalu meninggal dunia, ketika mau dimandikan, mau dikafani, Rasul menyatakan wala tuhannituhu, janganlah kalian memberi dia parfum. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Maknanya hadis ini, mafhumnya, wala tutayyibuhu idza kana muhriman. Maknanya kalau dia orang yang muhrim seperti ini jangan dikasih parfum. Amma ghairul muhrim fa innahu yutayyab. Adapun selain orang yang ihram, selain orang yang muhrim, muhrim itu orang yang ihram, maka dia dikasih parfum. Itu termasuk perkara yang disunnahkan oleh para ulama. Sudah selesai? Kasih parfum. Bagaimana kalau seandainya di lipatan-lipatan, misalkan kele tadi mau dikasih kapas gitu lah ya, pada tempat-tempat yang ada luka misalkan ditutup dengan kapas, tidak masalah. Namun bagaimana kalau seandainya seperti hidung? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan kalau tidak ada hajat, misalkan hajat itu kebutuhan, misalkan hidungnya tadi mengeluarkan darah, meninggal kecelakaan, atau telinganya tadi mengeluarkan darah, itu namanya hajat, boleh ditutup dengan kapas, disupel. Namun kalau seandainya tidak ada hajat, ini orang bukan meninggalnya tadi misalkan cuma sakit, itu pun tidak ada mengeluarkan darah sama sekali, Syekh bin Baz menyatakan bid'ah, karena tidak ada hajat untuk, biasanya kan di kebanyakan tempat umum kan disempel dengan kapas, hidungnya tadi kan sempel dengan kapas. Intinya kalau tidak ada hajat tidak perlu. Namun kalau memang dibutuhkan, karena mungkin khawatir ada keluar kotoran, nanah, mungkin darah, maka diperbolehkan, namanya lil hajah. Namun kalau tidak dibutuhkan ya juga tidak masalah. Kemudian poin yang berikutnya, yang ketujuh, yuraddu tarful lafafa al-uliyah allati tali al-mayyita minal janibil aisar ala syaqqil mayyit al-ayman. Dilipat, ya, lipat sisi ujung kain kafan yang paling tinggi. Kain kafan yang paling tinggi ketika ditumpuk tiga, yang paling tinggi adalah yang dekat dengan badan si mayit kan, yang nempel dengan badan si mayit kan. Dari sisi kiri, anggaplah kiri situ ya, ini kepala AC, arah ke antum itu kiri. Dari sisi kiri balikkan ke kanan seperti ini. Kemudian summa yurad tarfuhu al-ayman ala syikil aisar. Kemudian balikkan lagi yang kanan ke sisi kiri, sehingga seperti ini posisinya. Jadi posisinya dia kain yang sebelah kiri berada di atas, lembaran atas, sehingga kain yang asalnya tadi sebelah, atau afan, kain yang sebelah kanan ini kanan, posisinya di atas, kain yang sebelah kiri ini kan kiri si mayit, berada nempel di si mayit. Jadi lipatan tadi, selipan ini diselipkan ke sebelah kanan si mayit. Seperti gini kan. Ini sisi kiri, anggaplah itu kirinya si mayit,
Jadi yang kiri ini tadi dilipatkan ke sini. Nah, diselipkan ke, kalau lebar kan, kalau lebar selipkan ke sisi ini. Kemudian normal seperti ini. Tsumma yuf'alu bil lafafa ats-tsaniyah wa tsalitsa kama fa'ala bil ula. Kemudian lakukan juga pada yang lembaran kedua seperti ini, yang kedua ini. Seperti ini normal, juga yang ketiga normal. Ini yang disebutkan di buku-buku fikih. Ya. Wa hadza bittifaqil madzhab al-fiqhiyah al-arba'ah. Di sini disebutkan cara seperti ini itulah yang disepakati oleh 4 mazhab. Hanafiyah, Malikiyah, wal ashah inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan cara yang paling sahih menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun yang di masyarakat rata-rata bukan seperti itu kan. Cak ini biasanya. Nah, dilipatnya cak ini, digulungnya cak ini. Ya enggak? Cak mana yang seperti ini? Jawabannya kalau diomongi sah-sah, tidak masalah sih sebenarnya. Karena inti terbungkus. Namun cara yang disunnahkan, yang disebutkan di buku-buku fikih adalah cara yang tadi. Namun kalau seandainya dia di sini, ya mungkin tidak perlu diprotes. Kakek ribut, ya enggak? Beributan ngafani kakek, malahan misalkan kalau ada keluarga kan, uak kita, mamang kita, ketika ada mungkin maklum lah, kadang kita nih masih kerabat tapi tidak terlalu dianggap kan. Berbeda kalau yang jenazah ini tadi wong tua kita deweknya kan. Kalau cuma sekedar kerabat kadang kan kita nak ngasih masukan, pihak keluarga besar jadi ribut kan. Kalau seandainya terjadi fitnah yang belum bisa mereka pahami, ya sudah biarkan. Intinya yang penting dibungkus. Namun yang sunnah tadi adalah seperti itu tadi. Kemudian anggaplah selesai ini ya. Nah. Tuqad al-lafaib, ya, ay turbat ba'da takfinil mayyit fiha. Kemudian diikat kain kafan tadi, lembaran kain kafan tadi diikat. Setelah dikafani tadi, wa hadza bittifaqil madzhab al-fiqhiyah. Ini juga dengan kesepakatan diikat. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Intinya diikat, tidak masalah. Namun tujuan ngikat ini supaya ketika pengangkatan jenazah tidak terbuka. Kalau tidak diikat memang bahaya, riskan. Kaki pas gotong terbuka, nah gawat. Coba kalau tidak diikat, kaki takutnya pas masukkan ke kuburan ngelepas pak. Yo tidak kebayangan kalau malu kan. Dan itu juga dibuka disebutkan oleh para ulama, juga hampir dengan kesepakatan para ulama, mereka menyebutkan dibuka juga ketika dalam kuburan. Bukan alasannya jadi hantu, bukan. Kalau tidak dibuka kaki jadi pocong, bukan. Intinya alasan mereka, tujuan ini tadi diikat untuk menutup kain, menguatkan kain supaya tidak tersingkap, sehingga ketika sudah sampai kuburan hajat, kebutuhan itu hilang, maka dibuka lagi. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, istinbat beliau, wallahu alam kalau secara medis ya, kata beliau kalau tidak dibuka ini kain kan kencang, sehingga ketika kencang yang namanya jasad si mayit tersebut ketika sudah membusuk dia akan membengkak. Nah itu tadi, ketika membengkak, kalau dia terikat itu sesuatu yang tidak bagus. Tapi kalau tidak diikat kan ngelepas dewek kan. Walaysa lil adadi adadun muayyanun innama yuqad biqadril hajah. Dan tidak ada untuk bilangan ikatan tadi jumlah tertentu, diikat sesuai dengan kebutuhan. Jadi bebas-bebas baik nak diikat berapa. Kadang sebagian orang awam nak diganjilkan, biarlah, tidak usah diprotes, kaget ribut, katanya 7, katik dalilnya 7, kibut baik 3 ikut misalkan, tengah, kepala, kaki. Ya biarkan ya, kecuali kalau memang keluarga kita intinya sesuai dengan hajat. Tapi yang penting jangan diikat, kaget salah paham kan, tak katik dalil berarti boleh sebanyak-banyaknya, kaget tali itu diputer-puter kan, itu namanya jadinya mumi ya, difahami. Jadi sesuai dengan kebutuhan biasanya nggak bawa kepala di sini ubun-ubun, tengah biasanya
Di sini juga di pinggang, kaki biasanya, sama yang di ujung kaki. Intinya, nah kalau tata cara pengikatan, upayakan ketika ngikatnya ini tadi, kalau nak diikat, upayakan simpul ikatan pada bagian kiri. Ini kiri mayit, sisi kiri. Jangan simpulnya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan, kaget simpul ini ketimpa badan. Kecuali kalau ada gunting tidak masalah. Cuman kan kalau dalam liang lahat itu kan tidak kepikir nak bawa gunting. Aman lah, tidak kebayangan kalau seandainya simpulnya tadi di bawah, mana nak diangkat lagi? Tidak memungkinkan kan? Apalagi dalam kondisi seperti itu ya. Kecuali kalau ada yang bawa gunting, maka silakan digunting, tidak masalah. Disimpul kanan kiri itu tidak masalah. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, berkata Syekh Ibnu Baz, kata Syekh bin Baz, fi adadi aqdil kafan. Syekh bin Baz menyatakan tentang bilangan ikatan kain kafan, laisa fi dzalika haddun. Tidak ada batasannya. Lakin as-salas takfi fi a'lahu wa asfalihi wa wasatihi. Akan tetapi 3 ikatan itu cukup. Pada bagian atas, berarti ini kan, pada bagian bawah kaki, kemudian bagian tengah. Kata Syekh bin Baz 3 itu cukup. Wa inik tufiya bitsnatain fala ba'sa. Kalau seandainya dicukupkan cuma dua ikatan, mungkin ikatan atas sama ikatan bawah juga tidak masalah. Al-muhim dhabtul kafani hatta la yantashira. Yang terpenting adalah menguatkan kain kafan supaya tidak terbuka, ya, tidak terburai. Wa bimithlihi qala Syekh Ibnu Utsaimin, dan yang semisal fatwa seperti ini adalah fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tanbih, al-mar'ah karrajuli fi kulli ma taqaddam. Wanita, mengkafani wanita, kain kafan wanita sama seperti laki-laki. Ini masalah ada khilaf berkaitan dengan kain kafan wanita, ya. Ada yang menyatakan sama seperti laki-laki, normal seperti ini. Ada yang menyatakan dirinci atau kasih tambahan, dibuatkan baju lah, sejenis baju gitu loh. Khimarnya juga dibuatkan seperti kerudung. Illa annahu yudfar sya'ruha salasa dhafair. Namun yang disunnahkan untuk wanita adalah dikepang atau dikuncir, tadi dikepang rambut kepalanya 3 kepangan. Ini disunnahkan. Disebutkan di sini di ta'liq nomor 11, tanbih, qala al-jumhur, berkata jumhur, yustahabbu an tukaffan al-mar'atu fi 5 athwab. Jumhur ulama mengatakan wanita itu disunnahkan untuk dikafani dengan 5 kain. 5 kain kafan. Wa hadza bittifaqil madzahib al-arba'ah, bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan 4 ulama mazhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah, wa huwa qaulu ba'dis salaf. Dan ini pendapat sebagian salaf. Mereka menyebutkan 5. Sebenarnya akar masalah adalah hadis yang menyebutkan tentang 5 tersebut. Hadis tersebut dianggap sahih oleh sebagian para ulama, namun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir, aktsaru man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi yara an tukaffanal mar'atu fi 5 athwab. Mayoritas para ulama yang kami hafal nama-nama mereka berpendapat kain kafan seorang wanita tersebut adalah 5 lembar. Rinciannya tadi 3 lembar kain lebar, kemudian bajunya tadi. Waqtaru hadzal qaul Ibnu Hazm. Pendapat ini dipilih oleh pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan 5 kain kafan.
Wa minal ulama al-mu'asirin, dan di antara ulama yang di zaman sekarang, al-ulama al-lajnah ad-daimah bi ri'asa Syekh Ibn Baz, yaitu ulama al-lajnah ad-daimah yang menyatakan wanita itu di kain kafan 5 kain kafan. Namun di sini disebutkan was-sahih anal hadits alladzi istadallu bihi dhaifun la yathbut. Hadis yang mereka pakai yang menyebutkan kain kafan wanita adalah 5 lembar adalah dhaif, tidak sahih. Hadis itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz dan juga didhaifkan oleh para ulama yang lain. Ringkasnya, untuk kain kafan wanita sama seperti laki-laki, bisa 3, bisa 5, intinya ganjil dan tanpa adanya rida ataupun gamis ataupun baju ya istilahnya, itu tidak perlu ya. Kemudian poin yang ketiga, setelah mengkafani, selesai ya mengkafani, tadi gampang. Intinya permasalahannya gampang. Ini mayit dilipatkan dari sini, kemudian dari sini tadi. Kalau sudah selesai, dikibat di sini, diikat. Ketika dimasukkan dalam liang lahat, kan sisi kanan nempel ke bawah. Jadi posisi mayit seperti ini. Kemudian salisan, bab yang ketiga, as-sifatus sahiha li salatil janazah. Cara yang benar untuk salat janazah. Kemudian di sini disebutkan yang pertama an-niyah wa hiya syartun. Yang pertama adalah niat untuk salat janazah. Hukumnya adalah syarat. Fala tasihhu salatul janazati biduniha bil ijma'. Salat jenazah tidak sah tanpa niat. Dengan kesepakatan para ulama, salat harus ada niat. Yang kedua, yaqiful imam inda ra'sir rajuli wa wasatil mar'ah. Imam berdiri pada bagian kepala laki-laki dan di tengah badan perempuan. Kalau jenazahnya perempuan, anggaplah ini kepala ya. Jadi imam tegaknya di sini, posisinya di sini. Ini kepala, anggaplah kepala. Kalau dia perempuan, di tengah. Fasu'ilah disebutkan hadis wa huwa madhhabul jumhur, ini adalah pendapatnya jumhur ulama, li hadits Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik, annahu shalla ala janazatin. Anas bin Malik pernah menyolati jenazah. Fa waqafa 'inda ra'sir rajuli wa wasatil mar'ah. Anas bin Malik pernah tegak di sisi kepala laki-laki dan di tengah badan perempuan. Fasu'ilah, lalu Anas bin Malik pernah ditanya, hakadza kana yaf'alu Rasulullah SAW. Apakah dulu Rasul melakukan seperti ini, wahai Anas? Kata Anas, qala na'am. Ya, Rasul pernah melakukan seperti ini. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Al-Baihaqi. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz dan juga Syekh Muqbil dalam kitab As-Sahihul Musnad. Kemudian yang ketiga, al-qudrah, al-qiyamu ma'al qudrah. Menyolati jenazah tadi dengan cara berdiri, kalau mampu untuk berdiri. Maknanya imamnya tadi kalau mampu untuk berdiri ya berdiri. Bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah, dengan kesepakatan para ulama. Li'anna salatal janazah mafruḍah, dikarenakan salat jenazah hukumnya wajib. Wal qiyam fi salatil mafruḍah wajibun, berdiri pada salat wajib hukumnya wajib. Bahkan rukun mereka menyebutkan al-qiyam. Untuk salat sunnah ya, tidak dipersyaratkan berdiri. Boleh salat sunnah dalam keadaan duduk, baik dia sahihan ataupun maridhon, baik dia orang yang sehat ataupun sakit. Misalkan contoh, Pak Wahid ini sehat-sehat deh,
Cuman beliau ini pengennya sholat duduk. Pengen sholat duduk. Misalkan contoh, setelah ba'da maghrib atau ba'da isya, zikir, Pak Wahid malas tegak. Alasan bukan karena sakit, bukan, males be. Beliau sholat duduk ba'diyah tadi. Boleh enggak? Kalau dinyatakan boleh, boleh. Walaupun tanpa uzur. Namun untuk yang tanpa uzur ini tadi, dia mendapatkan falahu nisfi ajril qaim, mendapatkan separuh pahala orang yang berdiri. Kalau tanpa uzur. Tapi kalau Pak Wahid tadi ada uzur, misalkan lututnya sakit, gemetaran, maka tetap beliau mendapatkan pahala utuh seperti orang yang sholat berdiri. Namun kalau beliau tadi tidak ada uzur, dapat separuh pahala sholat orang yang berdiri. Contoh gambarannya tadi, ini Pak Wahid sholatnya duduk ba'da maghrib, sehat. Di samping Pak Wahid Kak Bowo tegak. Maksudnya tadi pahala Pak Wahid tadi separuh dari pahala yang berdiri, walaupun tanpa uzur, khusus untuk sholat sunnah. Adapun selain sholat sunnah tidak diperbolehkan, hukumnya wajib dan rukun. Kemudian disebutkan di sini yukabbiru arba'at takbirat, bertakbir 4 kali. Wa huwa mazhabul jumhur, ini adalah mazhab pendapatnya jumhur ulama. Wa hukiya al ijma', dan dihikayatkan adanya ijma', sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Li'anna kulli takbiratin taqumu maqama raka'atin fi shalatir rubaiyah, dikarenakan setiap takbir berposisi seperti posisi rakaat pada sholat 4 rakaat. Jadi takbir tadi, setiap takbir itu dianggap bagaikan rakaat, perpindahan rakaat. Kalau kita sholat zuhur kan 4 rakaat, kan ada perpindahan dari duduk kemudian tegak. Nah, ini disebut perpindahan, intiqal. Nah, ketika sholat jenazah, takbir tadi dianggap rakaat 1, 2, 3, 4. Wa hadhihi takbirat hiya aqallu ma sabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatil janazah. Takbir 4 kali ini adalah takbir yang paling minimal dari hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat jenazah. Intinya 4 itu paling minimal, tidak ada 3 kali. Ada riwayat yang lain menyebutkan 5, ya, lebih dari 5. Ringkasnya memang ada hadis-hadis yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6. 6 datang dari sebagian sahabat, ya. 5 sabit dari Nabi SAW, tapi mungkin tidak keseringan, ya, seringnya 4. Kemudian ya kita amalkan yang masyhur belai, yang masyhur di masyarakat 4 kali, jangan nambah-nambah. Kakek di yang belakang kalau ditambahi kakek takutnya subhanallah, nah gawat pula subhanallah pula kakek. Antum bingung lah, dia subhanallah nak sujud sawinya macam mana tadi? Itu tadi kan. Intinya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, buku jenazah yang itu beliau, ada beberapa hadis dan bisa diamalkan. Namun pilihlah yang masyhur di masyarakat kita 4 kali tadi. Kemudian yuqra'u atau yaqra'u Al-Fatihah sirran ba'da takbiratil ula. Dia baca Al-Fatihah secara sir ketika takbir pertama. Allahu Akbar, sedekap baca Al-Fatihah. Tidak perlu baca iftitah. Walaupun sebagian para ulama menyatakan dibolehkan, bahkan ada yang menyatakan disunahkan. Juga tidak perlu baca doa atau baca surat pendek. Misalkan qul huwallahu ahad, juga tidak perlu. Walaupun sebagian ada yang menyatakan diperbolehkan. Cukup dengan Al-Fatihah. Wahya ruknun, Al-Fatihah adalah rukun. Kama huwa mazhabul jumhur, sebagaimana hal tersebut merupakan mazhabnya jumhur ulama. Di hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu annahu qala, berdasarkan hadis Abu Umamah,
Wallahu ta'ala alam. Masih panjang ya. Menu kita juga sudah dihidangkan. Ini 5:30. Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan pekan depan insyaallah ta'ala.